melakukan itu tadi yang poinnya dibagikan. Jadi itu dari Benar, internal ya. dari internal. Hmm. Coba saya tunjukin sedikit lagi ya Kak ya, Ya sedikit ya, sedikit boleh-boleh, lagi. silakan Prof. Nih, saya open cam aja. Hmm. Galatia 1 ayat 8. Oke, coba kita baca di sini. Ini Pak, gini kata para rasul ya. Tetapi sekalipun kami, para rasul, atau seorang malaikat di sorga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, maka Kutuklah. terkutuklah dia. Ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil, ini 2 kali ya sampai dibilang, diingetin para rasul 2 kali. Terkutuklah dia. Karena Yesus itulah Injil, sang keselamatan, kebenaran, sang terang. Kalau Yesus itu masih ada, dia bukan yang utama, maka ini terkutuklah dia. Kalau terkutuk dari ajaran para rasul, ya kita ngomong bukan masalah kutuk kayak dikutuk sama malin kundang atau apa ya. Artinya itu bukan ajaran para rasul dan itu sudah menyimpang dari apa yang dikatakan Yesus tadi di dalam Matius 28 ayat 19. Kira-kira gitu Kak. Oke. Yang pertanyaan selanjutnya adalah, Prof, kalau Prof kan udah juga sedikit banyak udah tahu ya, kira-kira karakteristik kan sama nih kurang lebih ya, pengajar-pengajar yang mengajarkan pengajaran menyimpang ini kan ada kesamaannya. Kira-kira karakteristiknya tuh apa aja sih Prof untuk kita nih orang awam Kristen atau mungkin para pemimpin di sini, pemimpin rohani bisa tahu karakteristiknya seperti apa? Karakteristik untuk ajaran menyimpang atau enggak? Iya, sorry Prof, maksudnya dari pengajarnya sama pengajarannya. Ya, satu hal ya apa ya? Pengajarnya dan pengajarannya tadi kuncinya hanya mengikuti ajaran para rasul. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Atau Kak Stella boleh dibacain Efesus 2 ayat 20? Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Oke. Mungkin dari ayat 19-nya dulu. Sorry. Oke. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya. Itu makanya orang Kristen yang benar, dia hanya dia berfokus kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada pengajaran para rasul, dan percaya kepada nabi-nabi dan rasul. Nabi-nabi nulis apa? Nulis kitab ya, yang kita kenal dengan Perjanjian Lama atau Old Testament. Dan para rasul menulis surat-surat yang kita kenal dengan New Testament. Jadi kita hanya butuh pengajaran dari nabi-nabi dan para rasul itu, dan yang kita pakai ya cuma itu doang untuk memahami Kristus. Kita nggak butuh, maaf ya, buat teman-teman Yahudi atau beberapa teman-teman Kristen lain yang suka ngutip-ngutip Talmud ya. Talmud tuh bukan kitab suci kita, suka ngutip Targum, Midras, dan kitab-kitab yang lainnya, karena kitab-kitab lainnya itu hanya sampah, bukan kitab suci. Kitab-kitab itu tidak diilhami oleh Roh Kudus. Tidak kitab yang dikatakan oleh 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mendidik, dan mengajar kan. Nah, kitab-kitab itu tidak ada gunanya. Nah, ciri khas orang-orang yang suka ngajarin ajaran menyimpang, ya tentu dia suka ngutip-ngutip kitab-kitab lain gitu. Kitab-kitab yang bahkan tidak dikenal sendiri oleh para rasul gitu. Kitab-kitab yang baru kemarin sore, yang baru mungkin 10 abad lalu gitu. Ya, atau mungkin kitab Nyampu Gandring dicocokin sama kitab Alkitab kita. Jadi itu kan nggak nyambung sebenarnya. Jadi terkesan orang-orang itu pasti penuh dengan cocok logi selain tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Sekarang kita bisa lihat banyak ajaran yang menyimpang ya. Contohnya tadi yang Kak Stella bilang tuh 144.000 ya. Saya kemarin ketemu orang sekte itu Kak di jalan ya, waktu perjalanan ke Paris.
Saya justru nanya, kalau memang kamu adalah, jadi itu sektenya saya kasih inisialnya ya, namanya adalah Saksi Yosua. Saksi Yosua ya, saya bilang ya, Saksi Yosua. Jadi Saksi Yosua ini ada ketemu dengan saya, dia sekitar 5 orang gitu ya, berkerumun, depan kiri kanan ya, kayak saya lagi mau ibadah aja, dia berkerumun mengelilingi saya. Terus dia nanya, kamu tahu nggak Alkitab? Tahu. Kamu Kristen? Iya, saya Kristen. Boleh nggak kita bicara tentang Alkitab? Boleh. Wah, saya suka kan Salah dia nanya-nanya. alamat nih, salah alamat. Nah, terus dia jelasin. Saya cuma kasih pertanyaan simple. Bukan gara-gara saya pintar ya, tapi karena saya penasaran. Kenapa kelompokmu itu disebut sebagai saksi Joshua? Joshua ini dari mana gitu? Bayangin, kelima orang itu nggak tahu, Kak. Kelima orang ini nggak bisa menjelaskan dari mana kata Joshua itu tersebut, yang 4 huruf itu ya. Semua orang mengira nama Allah kita itu. Sementara saya bilang, kalau memang nama Allah kita itu, tentu para rasul akan menulis nama Allah kita seperti itu, atau para nabi. Tapi tulisan itu baru ada di kitab yang 10 abad lalu, yang namanya Masoretic Text. Dan akhirnya kelompok-kelompok si saksi Joshua itu juga baru tahu Masoretic Text itu apa. Artinya kalau saya bilang, berarti dia telah menggunakan, kenapa dia bisa salah? Kenapa dia bisa keliru? Kenapa dia nggak bisa menjawab pertanyaan? Karena dia telah salah mengutip kitab yang menjadi dasar para nabi dan para rasul. Yang sesuai dengan Efesus 2 ayat 19-20 tadi. Ya itu salah satu contoh. Gitu, Kak. Ya, betul. Untung Prof tadi bahas hal ini. Poinnya penting banget ya, Bapak Ibu, bahwa karakteristik dari orang-orang yang pengajar, termasuk pengajar yang menyimpang, karakteristiknya adalah mereka memang mengutip kitab-kitab yang tidak otoritatif. Kalau kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, kita percaya Alkitab itu adalah dasar otoritatif dalam hidup kita. Jadi selain daripada itu, kita bisa belajar. Baca aja nggak apa-apa, Bapak Ibu. Tapi yang lebih terutama apa yang Alkitab katakan. Gitu. Jadi lebih berotoritas Alkitab dalam hidup kita ketimbang sumber-sumber yang lain. Nah, yang kedua, kalau tadi lihat juga karakteristiknya, saya kan sambil baca-baca ya, biar agak bisa menimpali Prof ya. Jadi nggak jomplang banget gitu. Jadi yang kedua adalah mereka lebih menarik orang itu bukan kepada Yesusnya, tapi kepada dirinya sendiri. Setuju nggak? Ini sekarang mulai pikir-pikir. Iya kan, Prof ya? Setuju banget. Setuju. Itu ada di dalam Tela boleh baca 2 Timotius 4 ayat 3. 2 Timotius 4 ayat 3. Ayat 3 sampai 4 mungkin boleh dibaca. Ini surat pendek ya. Surat panjang ya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, itu. Jadi, ya memang sekarang udah banyak ya orang-orang dengan seperti itu, embel-embelnya ya dia pendeta, dia apologet, dia ngajarin hal-hal yang cuma puasin telinganya doang. Cuma puasin telinga pendengar doang, ya. Kita ya mungkin nggak usah sebut merek ya. Ya tidak sesuai dengan ajaran apa yang diajarin Tuhan Yesus tadi dalam Matius 28 ayat 19 ya. Pergilah dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bahkan orang-orang ini udah berani merubah formula baptisan yang seperti diajarkan Tuhan Yesus tadi. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Sang Tritunggal. Memang kata Tritunggal nggak ada di situ. Tapi formula baptisan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia berani nambahin, dia berani ngurangin. Kenapa? Ya karena tadi orang ingin memuaskan kehendaknya sendiri untuk kepuasan batinnya. Tapi kita lihat, ujung-ujungnya itu apa? Kalau seperti itu. Ujung-ujungnya ya, ajarannya pasti akan mendatangkan ketidakbenaran. Nanti bisa dilihat buahnya orangnya bagaimana. Terus ya ajarannya pasti nanti tidak akan bertahan lama. Ya mungkin cuma tahan berapa puluh tahun gitu, atau
Mungkin ya paling cepet 100 tahun, habis itu udah punah. Gitu. Udah punah. Ya. Terakhir, aku minta kakak bacain 1 Korintus 11 ayat 19 kayaknya deh. 1 Korintus 11. 1 Korintus 11 ayat 19. Ya. Sorry, 11 ayat, ya 1 Korintus 11 ayat 19 kayaknya. 1 Korintus 11 ayat 19, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Oke. Dalam bahasa aslinya ini ya, perpecahan di sini bukan apa ya? Dalam bahasa aslinya di sini adalah heresium. Heresium itu bahasa Indonesianya bidat atau ajaran sesat. Ya. Jadi kalau saya bacakan ulang, sebab di antara kamu harus ada ajaran sesat supaya nanti siapakah yang tahan uji, siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nah, ini ciri khas ajaran sesat. Dia pasti nggak tahan uji. Kita ingat di abad pertama. Tadi saya bilang ada ajaran sesat yang namanya Nasrani, ya, kelompok Nasrani atau Nazarin. Kemana sekarang? Udah nggak ada. Habis itu ada namanya Ebionit, udah nggak ada lagi. Ebionit sih lahir lagi ya tapi di abad ke-7. Dia sempat hilang, muncul lagi abad ke-7, tapi kita nggak bahas abad 7 ya. Kita bahas 1 sampai 4. Muncul lagi apa? Basilides ya abad 4. Terus ada lagi Serintian yang mengatakan bahwa surga itu ada wanita-wanitanya, ajaran Serintian yang bahkan diusir oleh Rasul Yohanes itu. Nah, ajaran-ajaran itu lihat, bahkan kita aja mungkin nggak pernah dengar. Kenapa? Karena mereka tidak tahan uji. Mereka tidak tahan uji. Coba lihat orang Kristen. Dari abad pertama sampai sekarang, masih ada nggak? Gereja masih ada nggak? Gereja yang didirikan para rasul itu masih ada nggak? Di Yerusalem, ya, di Roma, di Antioquia, masih ada. Kemarin saya ketemu orang dari Antioquia, dari kota namanya Malula. Ya, dia gereja di mana Rasul Petrus itu mendirikan gereja di situ. Saya masih ketemu. Dan jumlah orang Kristen di Syria sekarang kurang dari 1.500 orang. Tiap hari mereka dibantai. Jadi gerejanya masih ada. Gerejanya masih ada. Bayangin, penganut kepercayaan terbesar di dunia ini agama apa? Nomor Dari 1. Google sih Kristen ya. Kristen. Padahal lihat, Tuhan Yesus hanya menjalankan karyanya selama kurang lebih 3,5 tahun lah ya. Cuma satu mata cuma 7 semester lah istilahnya. Hampir 7 semester ya, S1 ya. Tapi pergerakannya gila. Bandingin sama ada orang yang berpuluh-puluh tahun sampai dia kena racun, tidak bisa menyaingi yang orang cuma 3,5 tahun yang cuma hanya mengajarkan apa yang dia ajarkan itu seumur dengan Jepang menguasai Indonesia. Tapi lihat pengikutnya. Dan bahkan itu apa? Supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Kalau memang Yesus salah dengan apa yang diajarkannya, ajaran Tuhan Yesus itu sudah nggak benar lagi, maka otomatis pasti kekristenan sudah nggak ada. Tritunggal udah nggak ada. Baptisan orang udah nggak peduli lagi. Gereja udah nggak peduli. Tapi lihat, sekarang kekristenan itu bertumbuh di mana-mana dan bahkan kita semua berkumpul ya ini. Ini ada 398 orang. Semua mungkin nonton di sini karena apa? Karena penasaran dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Gitu. Betul. Mantap. Jadi kita akan masuk nih kepada sebenarnya apa aja jenis-jenis pengajaran yang menyimpang dari abad-abad awal sampai kurang lebih tadi sampai abad keempat ya Prof kalau di pertemuan hari ini ya abad keempat. Boleh Prof. Jadi sebenarnya apa aja sih pengajaran menyimpang dari awal kekristenan sampai abad keempat? Boleh dibagikan Prof. Dari awal tadi itu Nasrani ya. Nazarin. Ya kita masih bisa lihat lagi di dalam Nasrani itu ada di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Kita ngomong yang ada di Alkitab dulu ya. Ya. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah ayat kelima ya. Betul, ayat kelima. Betul. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar.
seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Iya. Nasrani ini adalah sekte yang keluar dari kekristenan. Karena waktu itu awalnya hanya ada dua sekte, dua kelompok, adalah orang Yahudi pada umumnya yang ibadah di Bait Allah, ada kelompok orang Farisi. Nah, Farisi ini satu circle sama apa? Sama Saduki. Cuma bedanya mereka Farisi itu percaya dengan kebangkitan, tapi Saduki nggak percaya. Nah, ini ada dua kelompok. Yang orang Farisi tidak percaya dengan Yesus, tidak peduli. Ya, justru mereka yang memerintahkan, minta kepada pemerintah Roma untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Ya. Dan akhirnya saat Yesus sudah mati dan bangkit, orang-orang Yahudi ini pada percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Orang Farisi tidak peduli. Nah, tapi dari orang Kristen, orang-orang Yahudi itu kepecah jadi dua. Satu yang menganggap Yesus itu bukan pokok keselamatan, yang dia menganggap Yesus hanya nabi biasa. Ya. Meskipun dia mengatakan dia mati dan bangkit. Dia mengatakan Yesus hanya orang biasa saja, yang kebetulan dia katakan seperti kesurupan atau ketempelan kuasa ilahi seperti itu. Tapi kalau kita mengakui bahwa Yesus adalah Allah. Bahkan dia pun disalib gara-gara dia mengaku anak Allah kan? Bukan gara-gara dia, aku nabi terus disalib, bukan. Apalagi dia nggak jadi disalib, tiba-tiba dia ganti wajah gitu, operasi plastik ya. Enggak. Tapi orang Nasrani ini, dia sama-sama tahu pengajaran para rasul, tapi dia nggak percaya. Akhirnya dia menjadi salah satu ajaran sesat pertama, pionir ajaran sesat pertama yang tercatat di Alkitab. Nah, kemudian yang berikutnya memang nggak dicatat di sini. Kita tahu ada beberapa ajaran. Teman-teman bisa lihat ada di dalam sejarah gereja. Ini cuma buat penguat ya. Karena Alkitab tuh isinya ceritanya cuma Tuhan Yesus, teman-teman. Jangan berharap cerita tentang Rasul Petrus meninggal, Rasul Paulus meninggal itu ada di Alkitab. Tidak. Ya, Bunda Maria meninggal ada di Alkitab. Yusuf kemana? Gitu ya. Bapaknya Rasul Paulus namanya siapa? Jangan nyari di Alkitab. Jangan nyari di Alkitab. Itu ada di buku lain namanya Sinaksarion. Sinaksarion ya, sejarah gereja. Tapi iman kita hanya kepada Kristus. Kalau mau lihat itu kita mesti lihat di sejarah lain. Nah, di dalam Sinaksarion, di dalam tulisan Bapak Gereja, karena Bapak Gereja adalah murid-murid para rasul juga. Contohnya Epifanius dari Salamis, ya, dari Salamis, dia mencatat semua ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dan bagaimana itu bisa terjadi. Selain Nasrani ini ada Kerintus, yang dia mengatakan bahwa kalau kamu ikut kepada Tuhan Yesus, kamu harus percaya bahwa nanti kalau kamu ke surga, itu kamu akan ketemu dengan, saya nggak bilang 72 bidadari ya, kamu ketemu dengan cewek-cewek dan kamu bisa happy-happy di sana gitu. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang, di surga itu tidak ada kawin-mawin. Gak ada seperti itu. Akhirnya, ajaran sesat ini pada saat itu berkembang buat orang-orang apa? Orang-orang yang mungkin sangat, saya bilang sangeable. Untuk orang-orang yang sangeable. Ya, yang dikit-dikit, biasanya dia bawa pentungan kemana-mana ya, sangeable nih. Kelompok-kelompok sangeable nih jarang pakai celana, dia pakai baju panjang. Aduh, ke Astela langsung. Jadi ini akan tergoda dengan itu, sama seperti tadi ayat yang 2 Timotius, hanya untuk memuaskan telinganya dia. Dan dia memilih Kristus hanya karena apa? Bukan Yesusnya yang dia kejar, tapi untuk memuaskan otot parasimpatik yang terletak di bawah pusarnya dia. Dia hanya fokus kepada itu. Ada lagi ajaran Basilides ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu nggak disalib ya. Itu ajaran, itu sudah ada di abad-abad, kira-kira ada di tahun 300-an atau abad 4. Itu tahun 325 ya, konsili ya. Saya bilang kita masih tahu konsili ya teman-teman ya. Konsili itu bukan musyawarah mencapai mufakat, bukan muktamar. Konsili adalah menegaskan kembali ajaran ini sesuai nggak dengan ajaran para rasul.
ya. Konsili itu bukan musyawarah, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin yang tidak kurang familiar dengan konsili, jangan cepet ngantuk gitu. Konsili Nikea, ya. Nikea itu perasaan krim buat pelembab ya. Nikea. Nivea. Oh, Nivea itu ya. Jadi dia di situ ada seorang pemimpin gereja dari Mesir yang sempat mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Yesus diciptakan. Dan Yesus itu berawal. Yesus itu bukan Allah. Maka orang tersebut yang namanya Arius, ya, waktu itu gereja berkumpul bersama untuk mempertanyakan kembali ajaran itu benar nggak? Kamu waktu itu pusat gereja ada 5 ya, yang mewakili itu pusat administrasi ya, bukan denominasi, tapi itu yurisdiksi pusat gereja. Jadi semua gereja berkumpul di Nikea tadi dan menanyakan, kamu ada nggak dapat ajaran ini? Kamu ada nggak dapat ajaran ini? Kamu ada nggak? Ternyata semua gereja di situ nggak pernah ada yang mendapat ajaran bahwa Yesus itu adalah makhluk. Ya. Semua mengetahui bahwa Yesus itu adalah firman. Firman tidak diciptakan. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bukan suatu Allah. Bukan seperti kitab yang baru dibuat tahun 1900-an itu ya. Itulah ajaran menyimpang yang namanya apa? Arianisme. Nah, Arianisme ada nggak sekarang? Arianisme semenjak tahun 325 hilang. Terus dia pernah muncul lagi dalam beberapa bentuk, hilang lagi dan muncul lagi nanti di abad ke-7 ya. Itu agak-agak Arianisme, tapi kita nggak arah situ. Nah, bahkan ajaran Arianisme ini muncul kembali di tahun 1800-an. Ya, kita sebut dengan Neo-Arianisme yang tadi sempat saya bilang ya. Salah satu kelompoknya namanya Saksi Joshua. Saksi Joshua. Ya. Karena dia mengatakan Yesus itu juga bukan Tuhan. Yesus hanya malaikat. Gitu, alias makhluk. Gitu. Jadi banyak sekali. Sebentar, oke. Wah, mantap. Jadi banyak sekali ya dari zaman para rasul sampai tadi kita dengar. Nah ini loh menariknya adalah gini teman-teman semuanya. Meskipun dulu udah tadi kan Arianisme dulu udah nggak ada lagi tuh karena udah hilang udah ya. Tapi pelan-pelan perkembangan waktu muncul lagi tapi kemasannya beda. Saya selalu lihat. Karena saya juga baca ya untuk bisa menimpali apa yang jadi narasumber sampaikan. Dan belakangan juga saya lagi ngerjain banyak PR ya tentang sejarah-sejarah gereja mula-mula. Saya memperhatikan bahwa dulu di abad ke-4, abad ke-8 itu kayak ada, tapi sekarang ada lagi tapi kemasannya beda. Jadi kemasannya sebenarnya esensinya sama. Betul, Kak. Ya, istilah ngetrennya sekarang adalah maaf ya, kalau agak ekstrim. Sampah yang ditaruh di atas piring emas. Gitu. Ya kelihatannya bagus, tapi dimakan apa? Sakit perut. Ya nggak? Betul. Siapa yang mau makan sampah? Betul. Gitu. Ya, betul. Jadinya daur ulang ya, kayak daur ulang gitu. Makanya kita melihat lagi, kita penting. Saya yang punya Komal ini ya, teman-teman semua, saya seorang hamba Tuhan di penginjil. Saya lihat ada banyak kan beragam komal-komal yang ada ya kan dengan strateginya masing-masing. Nah, saya lebih banyak untuk mendorong orang percaya maupun petobat baru untuk lakukan firman, baca, ngerti firman, lakukan firman gitu ya. Nah, ketika saya melihat bahwa saya ada nih lebih banyak di area praktika, lalu saya lihat tapi saya juga perlu nih untuk belajar sejarah gitu ya. Saya tuh ketika dulu sekolah juga malas banget, ngantukin banget ya kalau ngomongin sejarah. Tapi ada kebutuhan untuk kita tahu apa yang terjadi di masa lalu supaya kita nggak mengulangi di kesalahan yang sama ya kayak lagu Simpson. Oke. Chris Patih kok Simpson. Chris Patih ya paling tahu lagunya emang. Oke. Lanjut Prof. Ada apa lagi Prof selain itu tentang di abad 1 sampai abad ke tadi berapa? 4 ya? Abad 4. 4. Banyak sekali ya. Ada salah satu mungkin yang teman saya kasih tahu mungkin yang jarang didengar ya. Ada namanya Sabueanisme
ada namanya eh, Saboyanisme dan Nusturiyah, ya. Sekte ini juga mengajarkan Yesus yang lain. Dan kalau kita lihat, apakah mereka itu eksis pada abad setelah abad kedua, abad ketiga? Mereka juga hilang. Mereka juga hilang, dan orang-orang ini saat ini bergabung dengan sekte Samaritan. Kalau teman-teman tahu di Alkitab ada kelompok Israel Utara yang disebut dengan Samaria, ya bukan Samarinda ya, Samarinda Kalimantan Timur ya. Samaritan ya, Samaritan. Maka kedua sekte ini menyublim kembali kepada gereja Samaria, kepada orang-orang sekte Samaritan, dan yang masih eksis sampai saat ini, ya dia hilang. Tapi ajarannya saat ini bergabung kepada Samaria, dan dia tetap mengatakan aku adalah Samaria dari sekte Sabuea. Jadi ini ajaran yang sudah pernah ada, hilang, muncul lagi dan mengklaim dirinya sendiri. Bahkan, mohon maaf teman-teman. Teman-teman mungkin, ya, kenapa saya tadi ngomong Samaria? Teman-teman mungkin pernah tahu nggak tentang orang-orang Yahudi yang sekarang? Ya, saya sering menjabarkan tentang ini. Tentang orang-orang Yahudi yang sekarang yang kita lihat ada di TV ya. Mungkin tokonya Benyamin Netanyahu, di Indonesia juga ada beberapa orang-orang sekte orang-orang Yahudi ya. Pertanyaan utamanya, apakah mereka adalah orang yang sama dengan orang yang ada di abad pertama? Ajarannya? Enggak. Mereka memiliki ajaran yang berbeda dengan ajaran yang ada di abad pertama, bahkan dengan orang-orang Farisi sendiri. Mereka adalah ajaran baru yang dibuat oleh seorang yang namanya Rabi Akiva. Rabi Akiva ini lahir sekitar tahun 30-an ya, dia baru lahir ya. Dan dia memimpin konsili yang namanya Konsili Yamnia. Tujuannya untuk apa? Kenapa kita perlu tahu tentang sejarah ini? Si Rabi yang bukan orang Yahudi, kenapa saya tahu dia bukan orang Yahudi? Itu ada di dalam Talmud, Sanhedrin 57b, dikatakan bahwa Rabi Akiva adalah keturunan dari Jenderal Sisera yang ada di dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 2. Jenderal Sisera ini adalah jenderal dari bangsa Kanaan yang mau membumi hanguskan orang Israel. Tapi bayangin, buyutnya malah mendirikan ajaran Israel yang kita lihat sekarang jadi negara Israel sana itu. Dia mendirikan ajaran baru, ajaran Neo-Farisi. Farisi juga pernah hilang setelah kehancuran Bait Suci. Dia mendirikan ajaran baru, melakukan konsili mereka ya, bukan konsili di dalam kekristenan. Dia mendirikan ajaran baru dan membentuk ajaran-ajaran baru mereka. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Pernah nggak para rasul ngajarin untuk muterin ayam di atas kepala, teman-teman? Nggak pernah ya? Teman-teman nanti lihat, saya typing di bawah. Mereka punya ibadah yang namanya kaparot. Kaparot. Ya. Tuhan Yesus nggak pernah nyuruh kita mutar-mutarin sapi di kepala kita, atau jangankan sapi ya, ayam lah, ayam atau bebek. Karena kita hanya diajarkan untuk apa? Perjamuan kudus. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 27. Dan Matius 26 ayat 28. Tapi orang Yahudi yang sekarang, dia muterin ayam di kepala ya pada hari raya Yom Kippur. Dia muterin ayam. Terus ayamnya dia banting sampai meninggal. Itu masuk kekejaman pada hewan ya. Terus dia menyembah api ya pada hari raya Lag Baomer. Dia menyembah api, mengelilingi api, bernyanyi di sekeliling api. Api yang mereka bawa dari korek ya, beda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu api yang memang dari Tuhan, ada seperti lidah-lidah api, sama seperti api yang ada di semak-semak waktu Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai yang tidak terbakar. Tapi mereka bawa korek untuk membakar api unggun dan bersukaria di depan api itu seolah-olah itu beribadah. Itu nggak pernah diajarin sama
para nabi ataupun ya mereka pasti nggak percaya para rasul ya, apalagi Yesus ya. Nabi pun nggak pernah ada yang ngajarin itu. Tapi mereka bisa membuat ajaran-ajaran seperti itu. Nah sekarang bayangkan banyak dari kita orang-orang Kristen ini yang sering ngutip ajaran-ajaran para rabi-rabi itu. Para rabi-rabi yang tadi jelas ajaran baru ada di tahun 90 Masehi, berarti abad pertama ya. Baru ada abad pertama dan kitabnya baru ada sekitar 10 abad lalu yang tadi saya sebut namanya Masoret. Kenapa kita harus percaya dengan mereka? Sementara Yesus sudah menyatakan karyanya tahun 33 Masehi. Para rasul juga sudah mengajarkan ajarannya dari tahun 33 Masehi. Setelah hari Pentakosta, ya kan mereka membaptis kan. Rasul Petrus dan semua para rasul membaptis kira-kira 3.000 orang. Ada di Kisah Para Rasul 2 ya. Kisah Para Rasul 2. Kenapa kita harus percaya dengan yang seperti itu? Gitu. Makanya kembalilah kepada ajaran siapa? Ajaran Tuhan Yesus yang didelegasikan kepada para rasul. Gitu. Kira-kira seperti itu. Mantap. Jadi dicatat semuanya ya teman-teman ya. Atau tadi ada rekomendasi bukunya Panarion ya tadi ya, Prof. Panarion, betul. Panarion betul. itu bahasa Yunani artinya kotak obat. Ya. Jadi ya kotak obat, ya kotak P3K itu Panarion. Nah, Epifanius dari Salamis itu menulis itu agar kita semua tahu bahwa ada ajaran-ajaran sesat apa yang pernah terjadi dalam tubuh gereja. Supaya tadi seperti Kak Stella bilang, supaya kita tahu, kita belajar dari kesalahan sehingga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti kata Krispati. Betul. Gitu. Iya. Oke, jadi itu penting ya teman-teman semuanya untuk kita mendalami juga iman dasar Kristen. Jangan cuma sekedar tahu, tapi ngerti juga gitu. Karena ini gampang banget untuk dikemas dengan sekali lagi. Kalau pengajaran menyimpang itu langsung kontras, kan kita langsung nolak. Masalahnya Betul. mereka masuk dengan cara yang halus banget gitu. Sama, Ya. saya jujur aja ya, sama dengan karakteristik iblis. Iblis nggak pernah untuk mengkontraskan. Wah ini beda banget, Alkitab nggak pernah bicara gini. Enggak, selalu dia pelintir kan. Pelintir? Firman Tuhan, iya pelintir. Ya itu yang saya baca juga karakteristik dari pengajar sesat itu seperti itu, melintir. Nah kalau kita nggak tahu firman Tuhan itu apa, apalagi Yesus karya Allah dalam kehidupan kita melalui Yesus, itu kita nggak tahu gimana, ya itu gampang banget dipelintir. Makanya tadi Prof udah katakan bahwa sepertinya mereka mengajarkan Yesus yang lain. Ini benar. Betul. Ya, saya jujur aja kita melihat sekarang benar nggak sih yang kita kenal sama ini yang kita sembah Yesus ini, Yesus yang kita kenal dari firman Tuhan atau pribadi yang kita bangun dari asumsi kita sendiri? Betul. Makanya tadi ada yang mengatakan Prof, kira-kira Prof bahas nggak ya yang tentang Matius 7 yang apa ketika mereka mengatakan Tuhan bukankah kami sudah bernubuat, melakukan mujizat gitu Matius kan? 7 ayat 21 ya. Ya betul, sampai 23 ya Prof kalau nggak salah. Iya. Nah itu gimana itu maknanya? Kita tanya Prof aja, menurut Prof gimana ayat itu? Iya. Kalau Bicara kita apa? lihat tuh, kita lihat perikopnya aja ya. Saya buka Matius 7 ayat 21. Ya. Kita lihat di sini perikopnya ya. Hal pengajaran yang sesat. Kita baca dari ayat 15. Saya bacain ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, saya ulangi, nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, jadi disinilah yang dimaksud, yang sering dipelintir sama kelompok-kelompok separatis sebelah ya, kelompok-kelompok yang bermakai AK-47 itu ya. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di dalam surga. Jadi, bukan artinya gini. Oh, Yesus itu bukan Tuhan karena dia mengatakan bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Tapi di sini yang dimaksud adalah orang yang juga percaya kepada Yesus bahwa dia Tuhan, tapi dia tidak melakukan kehendak Bapa. Dia tidak melakukan apa yang diinginkan Bapa, yaitu apa? Menghormati anak sama seperti Bapa. Kita malah merendahkan Yesusnya, ya, terlalu meninggikan Bapa, ya, Yesus jadi lebih rendah. Itu namanya Unitarianisme, ya, itu ajaran yang juga
disebut dengan Arianisme ya. Neo-Arianisme yang tadi salah satu bentuknya sekarang mungkin disebut tadi balai saksi-saksi Joshua tadi yang saya bilang. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang nggak melakukan kehendak Bapa. Yang tidak bukannya orang yang tidak mengaku Yesus itu Tuhan. Karena Yesus memang disalib karena dia mengaku Allah. Allah ya. Dia mengaku anak Allah. Anak Allah itu adalah firman Allah yang merupakan Allah itu sendiri. Jadi kalau di sini bukan berseru, bukan berbicara bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan. Tapi kehendak Bapa itu poinnya di situ. Ini berbicara tentang nabi-nabi palsu. Gitu. Ya. Jadi kalau ada nabi palsu yang mengatakan Yesus bukan, kalau ada nabi tapi mengatakan Yesus bukan Tuhan, berarti dia ikut ayat 15. Dia adalah nabi palsu yang menyamar seperti domba. Ya, padahal aslinya apa? Kambing. Gitu. Ya. Betul. Jadi kelihatannya kayaknya yang mereka ajarkan kayak bener ya, padahal sebenarnya enggak. Makanya sekali lagi sebenarnya tujuan malam hari ini ada mengundang narasumber yang adalah narasumber kondang ya, baik di kondang, kayak kontes dangdut ya, kondang in. Kondang in. Nah, jadi tujuannya untuk teman-teman semuanya tahu pentingnya untuk mengenal firman Tuhan. Kita tahu, kita bukan cuma jadi sekedar orang Kristen yang duduk aja, tapi kita benar-benar tahu apa yang kita yakinin. Gitu ya, kita bisa pertanggungjawabkan. Karena masih banyak pengajaran-pengajaran seperti ini, bukan cuma tadi kita belajar dari abad pertama sampai abad ke-4 ya. Tapi masih banyak sampai hari ini. Silakan, Prof. Sorry, aku tadi tambahin, aku tadi nggak ngomong ayatnya ya, biar teman-teman tahu. Matius 7 ayat 21 tadi, kehendak Bapa ya, ya nggak? Tapi yang melakukan kehendak Bapa. Oke, kita baca kehendak Bapa itu apa? Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa Aku di sini? Yesus. Ya. Jadi kalau Anda percaya kepada Yesus tapi tidak percaya bahwa Yesus akan memberikan hidup yang kekal dan membangkitkan kita saat kita sudah mati, itu artinya kita adalah orang-orang yang ada di dalam Matius 7 ayat 21 tadi, ya, cuma berseru Tuhan Tuhan tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu ya teman-teman ya. Yohanes 6 ayat 40. Ya. Silakan Kak, lanjut. Jadi itu ayat tadi pengingat ya. Ayat pengingat bahwa kita jangan cuma tahu tentang Tuhan, tapi kita juga jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi kalau lihat karakteristik yang lain ya dari pengajaran-pengajaran yang menyimpang ini adalah mereka kecenderungannya gini nih kalau saya lihat ya, kecenderungannya gini. Saya mendapatkan wahyu baru. Ini pengajaran yang paling benar gitu ya. Jadi fokusnya kepada dirinya yang benar, bukan kepada Alkitabnya gitu. Benar. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, seakan-akan kayaknya wah ini ada hikmat baru gitu kan. Saya memegang apa yang Alkitab katakan bahwa di dunia ini, di bumi ini tidak ada yang baru. Itu cuma ada, hilang, ada lagi, hilang lagi gitu. Nah jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mendapatkan wahyu baru yang nggak pernah dikatakan oleh Alkitab, wah kayaknya harus dicek dulu ya. Betul nggak Prof? Betul. Apalagi ngutip-ngutip, ngomongnya ngutip dari Alkitab, di Alkitabnya nggak ada. Di Alkitabnya nggak ada. Ya, itu ngaco. Apalagi ngomong menyempurnakan Alkitab, padahal kata-katanya juga nggak ada menyempurnakan. Gitu. Itu jelas adalah kriteria nabi palsu, ya, yang menyamar seperti domba. Nah teman-teman, tadi karena Kak Stella ngutip Wahyu ya. Menurut teman-teman, siapa Wahyu yang sesungguhnya? Siapa Wahyu yang sesungguhnya? Apakah kitab Wahyu atau Wahyu Ningsih? Ya, teman saya di Surabaya ya namanya Wahyu Ningsih. Atau Wahyu A5 itu biasanya digoreng ya. Dibikin stick. Wagyu. Oh, itu Wagyu ya Kak ya. Oke, saya tunjukin. Buat orang Kristen, Wahyu itu adalah Yesus. Ya.
Kastela boleh bacain? Ya, Lukas 2 ayat 32. Lukas 2 ayat 32. Ya, jadi kita ngomong wahyu kalau nggak jelas wahyu siapa, itu sama aja pepesan kosong. Kita lihat siapa wahyu yang sebenarnya. Lukas 2 ayat 32. 32. Yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Oke. Di situ ada kata penyataan. Penyataan, benar ya? Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain. Saya ceritain dulu. Lukas 2 ayat 32 ini adalah kutipan dari pernyataan Simeon. Ya, Simeon adalah imam di Bait Allah yang saleh, yang dia sudah sangat tua, dia menantikan penghiburan bagi Israel, dan dia adalah tokoh yang menyunatkan Yesus. Jadi Yesus 8 hari disunat ya, bukan seperti nabi-nabi yang lain ya, ada yang nggak disunat, yang dia cacat dari lahir gitu ya, bukan. Yesus 8 hari disunat, yang menyunatkan adalah Simeon, dan Simeon sebagai imam Bait Allah waktu itu, dia bukan imam besar, dia hanya imam, dan dia dalam tradisi gereja, dia adalah salah satu penerjemah kitab Septuaginta, yang pada saat dia menerjemahkan Yesaya 7 ayat 14, Roh Allah datang kepada dia. Ya, Septuaginta itu 3 abad sebelum Masehi. Roh Allah datang kepada dia, saat waktu itu dia menulis seorang perawan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamainya Immanuel. Kita pasti familiar ya. Roh Allah datang kepada dia dan mengatakan, waktu dia mau merobek tulisan itu, karena dia mengatakan nggak mungkin Mesias itu datang dari laki-laki, dari seorang perempuan. Itu sesuatu yang menjijikan, itu sesuatu yang memalukan. Ibaratnya kalau kita ambil kata-kata sebelah ya, kata-kata umat sebelah, keluar dari selangkangan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang nggak masuk di akal. Jadi setelah apa yang sudah dia tulis di dalam kitab tersebut, dia mau mengambil pisau untuk dia congkel tulisan itu. Untuk mau dia congkel, dia robek, dan dia ganti dengan tulisan baru. Namun Roh Allah menampakkan diri kepada dia dan mengatakan, kamu nggak akan bisa melihat, kamu tidak akan mati sebelum kamu akan melihat siapa Mesias itu. Makanya kalau kita buka, saya buka lagi, saya bacain ya. Lukas 2 ayat 3. Ya. Di sini Simeon menyerahkan dirinya kepada Tuhan agar kalau kita baca ini seolah-olah biar aja nyawaku kamu ambil Tuhan gitu ya. Kita baca ya. Ia menyambut anak itu, ia menyambut Yesus sambil menggendongnya, menatang ya, bukan menantang. Menantang itu gitu, bukan. Ini menatang. Sambil memuji Allah katanya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Jadi disitulah Simeon mengatakan Yesus adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan kata penyataan di sini dalam bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya adalah apokalipsin. Apokalipsin. Jadi kata-kata yang lebih tepat di sini sebetulnya adalah wahyu. Ya. Jadi siapa wahyu itu? Yesus, karena dia adalah sosok yang dinanti-nantikan oleh semua umat manusia di dunia ini. Dialah sang wahyu itu. Inilah ayatnya. Lukas 2 ayat 32. Ya, apokalipsin. Wahyu. Revelation bahasa Inggrisnya. Gitu. Mantap. Udah dicatat ya semuanya ayat-ayatnya ya. Rekamannya nggak usah lah saya kasih. Nanti pada ngerusuh. Oke. Yeah. Selanjutnya. Tadi udah Prof banyak banget ya. Ini baru 8:30 ya. Teman-teman semua ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Masih harus berkaitan sama topik. Tadi saya mungkin ada yang belum saya sampaikan. Nggak bisa ke atas, cuma di bawah doang. Ini kalau saya podcast TikTok emang cuma berdua doang ya. Yang dari tadi mau naik-naik nggak boleh. Oke.
Yang berkaitan sama pengajaran menyimpang ya, karena temanya kita lagi bahas tentang pengajaran menyimpang. Hmm, gitu. Lukas 2 ayat berapa yang tadi ya? 32 ya. Teman-teman 32. bisa buka dari leksikonnya ya. Dalam bahasa aslinya di situ penyataan adalah apokalipsin. Apokalipsin itu adalah revelation. Revelation atau wahyu. Ya, ini nggak ada lagi nih yang mau nanya berkaitan tentang Surat pengajaran Lukas ya menyimpang. teman-teman ya. Nanti salah buka lagi surat Lukman. Saya ada tadi berusaha dan ketawa supaya saya menghargai kan. Mungkin ada Bapak Ibu semuanya yang biasa follow-follow Prof Metatron ya kan. Supaya sayanya serius juga gitu ya. Oke. Nih, ada yang bertanya. Doketisme. Hmm. Prof, doketisme itu boleh dong dijelaskan lagi? Doketisme adalah orang, kelompok ya, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib. Tidak disalib. Sebentar. Docetisme ini soalnya agak mirip dengan kelompok yang namanya Basiledes ya. Kalau Basiledes itu dia menganggap bahwa Yesus itu dirubah jadi Simon dari Kirene, tapi docetisme dia menganggap bahwa Yesus itu hanya seperti pura-pura disalib gitu. Pemahaman hanya rohnya yang disalib. Jadi kita tahu lah ya, ajaran ini sudah berkembang di abad kedua dan ajaran ini kemudian dikemas lagi di atas piring emas ya, sampah ini dikemas lagi di atas piring emas di abad sekitar abad 6 abad 7 ya. Tapi kita nggak mengarah ke situ. Ajaran ini sudah pernah ada dan lahir kembali ya. Jadi ada docetisme reborn ya. Bahkan beberapa penganut yang kita gereja ya, kita punya 3 arus besar di gereja, kita harus akui ya. Ada Katolik, ada Protestan, ada Ortodok. 3 arus besar gereja ini semuanya percaya dengan iman Tritunggal. Ya. Bahkan mau apapun ada masalah sejarah apa, nggak pernah kita ributin masalah, oh kamu bukan Tritunggal. Misalnya Protestan nuduh Katolik, kamu bukan Tritunggal. Kita semua sama, kita percaya kepada Allah Sang Tritunggal. Dalilnya ada di dalam Matius 28 ayat 19. Tapi ada aliran baru yang tidak percaya kepada Tritunggal dan dia mengadopsi ajaran docetisme ini. Sehingga dia mengatakan pada saat Yesus disalib, dia tuh cuma berpura-pura, dia nggak disalib secara penuh gitu. Dia cuma disalib secara secara rohnya doang. Jadi dia nggak percaya bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Jadi dia sedang berpura-pura aja. Gitu. Jadi saya coba cari juga ya doketisme dari Alkitab Sabda ya. Jangan gunakan sumber dari Wikipedia ya, nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau dari Alkitab Sabda mengatakan doketisme ini adalah Yesus itu sosok ilahi yang hanya seolah-olah jadi manusia. Kenapa? Karena kepercayaan mereka adalah ada pengaruh dari Helenistik ya. Helenistik ini yang mengatakan bahwa apa yang diciptakan tuh cemar. Jadi kedagingan gitu ya. Yang nampak itu tuh kedagingan gitu. Jadi yang dapat mati itu yang cemar, yang sifatnya daging. Sedangkan yang ilahi baik. Ini kan karena dari Helenistik itu ya, jadi menurut kaum doketisme ya, kaum doketis ya, bahwa karena Yesus adalah juru selamat yang berasal dari keberadaan ilahi, maka tidak mungkin ia benar-benar manusia. Sedangkan para rasul telah menuliskan kan, kami meneruskan, kami membagikan apa yang kami lihat, kami dengar, kami sentuh. Yang kita baca dari kitab Yohanes ya, 1 atau 2 Yohanes ya. Ya, yang awalnya sudah ada sejak semula, yang kami dengar, yang kami lihat, yang kami sentuh. Ya, jadi buktinya ada. Ya, ada soalnya yang mengajarkan seperti itu, bahwa karena Yesus adalah juru selamat, ini pengajaran yang palsu ya, pengajaran yang menyimpang. Bahwa karena Yesus adalah juru selamat, jadi ketika di bumi itu, dia nggak mengalami penderitaan. Ya, sebenarnya nyaman hidupnya, enggak.
ngalamin penderitaan. Penderitaan Yesus itu bukan, kita nggak bisa kecilkan hanya ketika di atas kayu salib. Tidak, Bapak Ibu. Ketika dia datang ke dunia dalam inkarnasinya, itu udah mengalami penderitaan. Pelayanannya ngalamin juga kan penderitaan penolakan gitu. Jadi ya itu. Jadi ya, contohnya sedikit penjelasannya kalau dari Alkitab Sabda ini ya, teman-teman kalau misalnya mau cari tahu kayak gini-gini bisa ya, tapi jangan dari Wikipedia, ya itu nggak bisa. Kita kalau orang-orang pinter, orang-orang yang memang mau menggunakan data, jangan pakai Wikipedia, langsung dicoret itu nggak bisa ya. Oke. Nah, ini malam hari ini, ya ini Prof juga membagikannya satu-satu ya, mantep ya. Nah, malam hari ini kita bahas emang dari abad pertama sampai abad keempat. Di minggu depan, di Senin malam, kita akan bahas dari selanjutnya sampai ke abad ke-7 ya, kalau nggak salah. Dan nanti di minggu ketiga, kita akan bahas sampai abad ke-16. Ya, dengan juga narasumber yang kondang, inisial KA ya. Dan kalau nanti di terakhir, di minggu terakhir itu, minggu keempat, kita akan bahas tentang abad 21. Seperti apa gitu ya. Karena udah masuk, sepertinya masuk menyelusup ke gereja-gereja dengan bilangnya apa? Pendalaman Alkitab. Mungkin itu ya, kemarin saya buka pendalaman Alkitab kagak ada yang mau ikutan, takut. Ya, oke. Ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari teman-teman nih. Saya sambil nungguin ya. Kalau panteisme abad berapa, Prof? Panteisme itu udah dari abad sebelum ini ya. Udah dari sebelum Masehi kalau setahu saya panteisme ya. Panteisme itu adalah paham yang menganggap bahwa Tuhan itu bisa jadi apa aja, gitu. Mau jadi tumbler ya, mau jadi apa, jadi semua ini bisa jadi Tuhan, jadi semut, jadi itu. Nah itu kita tolak ya, karena itu bentuk sebagai Tuhan itu sedang bisa berpura-pura dan menjadi politeisme gitu. Kita menolak seperti itu. Setuju. Itu kira-kira seperti itu. Ya, itu. Panteisme itu paham ya. Ya, panteisme itu sebuah pandangan bahwa karena Allah itu dia bisa datang ke dunia ini mengambil wujud apa aja ya Bapak Ibu, tapi nggak dikenal pribadinya. Kayaknya panteisme itu deh. Nah, menariknya adalah kalau berkembang jadi apa panteisme itu? Yang kita lihat pesat di Amerika. Bisa jadi, kalau menurut saya bisa jadi politeisme, ya. Bisa jadi animisme gitu jadi. Ya. Ada tamu. Terus juga bisa ini ya, jadi Prof, jadi New Age ya kan? Karena kurang lebih sama. Betul, New Age Movement ya. Pemahaman jadi kayak ada tokoh, kalau, sebentar, sorry agak noise. Ya. Jadi kalau teman-teman semuanya melihat paham-paham yang dari, saya udah pernah bahas ini ya di komal saya ya. Saya datanya ada di laptop, saya nggak nyiapin malam hari ini. Tapi pandangan panteisme itu dalam perkembangannya jadi New Age. New Age kan kelihatannya kayak sama kan, kita ini sama dengan Allah kan, kayak sama ya, kayak mirip nih, tapi nggak sama dengan Allah. New Age Movement kayak dulu tokohnya namanya Rhonda Byrne ya, yang bikin buku The Secret. Jadi dia menganggap bahwa kita itu ya sama kayak Allah, kita bisa jadi kayak Allah asal kita berpikir positif gitu, kita bisa mengubah dunia gitu. Semua itu kita adalah sumber ego, apa istilahnya dengan teori egosentris ya. Kalau kita berpikir positif terus, maka semua hal-hal positif itu akan terjadi sesuai dengan kehendak kita. Pemahamannya seperti itu. Itu menekankan apa, tahu nggak teman-teman semua? Humanismenya kuat banget. Makanya saya ketika lagi membagikan firman Tuhan juga, saya pernah bahas waktu itu ya, kalau teman-teman masih ingat, saya sedikit membagikan pandangan-pandangan antiteistik. Masih ingat gak? Dari kita dalamin tentang ya ateis itu apa, agnostik itu apa, panteisme itu apa, deiteisme itu apa, ya kan? Masih ingat? Udah pada lupa ya, memang biasa gitu ya. Oke, masih itu betul Pak Ting, luar biasa. Tapi poinnya adalah gini, pengajaran-pengajaran menurut saya bangga jadi orang Kristen. Saya bangga dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, ya satu-satunya ini, kitab ini yang mengajarkan kita, menekankan teologi yang fokusnya kepada Kristus. Jadi
kristosentris ya, fokusnya kepada Kristus. Jadi kalau misalnya kita lihat Betul. buku-buku lain, ya saya juga baca kadang-kadang. Saya dulu waktu belajar tentang kristologi, Bapak Ibu, saya bandingkan dengan pemahaman-pemahaman dewa-dewi dari Yunani. Jadi justru disuruh nontonin filmnya apa tuh? Yang anaknya Zeus ya, yang jadi campuran manusia sama dewa, Hercules. Hercules ya. Iya, Hercules. Jadi sekarang jadi preman dia, Kak. Di Prof Jakarta. bukannya? Oh, Prof itu bukannya udah nggak ada ya, Prof? Yang suka ngangkat besi itu kan? Beda ya? Angkat besi. Yang angkat besi siapa? Yang Hercules tapi suka Oh, dangdut-dangdut. itu Agung. Itu Agung itu Hercules. Oh, itu Astaga. aku. Sorry. Ya, sedikit-sedikit ya. Jadi dibandingkan. Jadi ketika kita udah dalamin tentang Kristus, kita bandingkan dengan orang-orang yang katanya jadi penyelamat gitu ya. Katanya setengah dewa, setengah manusia gitu ya kan. Yesus kan kita tahu ya, ada dua natur menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak tercampur, ya kan, tidak Dapat pilih-pilihan. dibedakan. Dapat Ya, dapat dibedakan tapi tidak dibedakan. dapat dipisahkan. Hmm. Iya, Nah, jadi betul. ketika melihat salah satu film itu, saya lupa tuh nama filmnya apa ya. Itu menarik sekali. Apakah berarti itu campuran dewa sama manusia itu sama nggak dengan Kristus gitu kan? Yesus tuh datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa Bapak Ibu. Tapi Iya. dia waktu dia dilahirkan dan dia harus menjalankan misi kan dikirimin kuda kan bapaknya. Oh, dikirimin kuda, harus ada bantuan kuda. Zeus. Gitu. Apa Hercules ya, ya. harus Kudanya ada. Pegasus ya. Ya harus Pegasus. ada bantuan kuda gitu kan. Terus Betul. kalau nggak salah Kudanya ada bisa terbang ya kalau nggak salah ya, Kak. Iya, kudanya bisa terbang. Ya, jadi sedangkan Yesus nggak bawa apa-apa. Ini tuh udah cukup gitu ya. Jadi itulah luar biasanya Yesus. Kita bandingkan aja. Makanya kalau ada pengajaran-pengajaran Yesus yang lain, kita bandingkan dengan Alkitab aja. Ini Alkitab udah cukup. Silakan Prof melanjutkan. Mau bagikan Ya, apa lagi Prof? karena tadi kita bahas tentang menarik juga ya tadi panteisme sama Zeus ya. Ada juga kisah di ajaran lain yang dia menuhankan Zeus. Meskipun dia bukan orang Yunani ya. Dia orang dari daerah sekitar padang pasir, dia menuhankan Zeus. Nah tapi saya nggak mau arah ke situnya, saya mau ke arah Hercules. Hercules ini kan setengah manusia, setengah dewa ya. Demigod istilahnya. Demigod. Bukan Demian, karena Demian udah mualaf. Demigod nih namanya. Nah jadi kenapa banyak kisah-kisah seperti ini, setengah manusia, setengah dewa, ya bahkan mungkin di ajaran agama lain, Hindu, di ajaran agama apa, di Mahabharata gitu ya, Ramayana, terus Hero, macam-macam ya, itu banyak kisah-kisah seperti itu. Jadi kenapa teman-teman, seolah-olah ini mirip kisahnya dengan Tuhan Yesus, ya nggak sih? Tuhan Yesus lahir dari seorang wanita, seorang perawan, dan dia tidak memiliki ayah biologis. Bahkan dia sendiri mengakui bahwa sang bapa itu adalah bapaknya langsung gitu. Karena dia bilang, Bapakku dan bapamu, bukan bapak kita. Berarti dia membedakan relasi dirinya kepada sang bapa dengan kita yang sebagai ciptaan. Ya. Kenapa seperti itu, teman-teman? Kadang kita suka mengalami kesulitan kalau ditanya itu. Kok Tuhanmu itu mirip sama kayak cerita Hercules sih? Yang suka ngangkat barbel itu, atau yang seperti ini. Kenapa? Karena nih, saya bacain dari, atau mungkin Kastela boleh dibukain Kejadian 3 ayat 15, Kak. Kejadian 3 ayat 15. Inilah Perseus kenapa tadi. kenapa ada kisah-kisah seperti Hercules, Zeus, dan segala macam. Inilah yang membuat kenapa kisah itu mirip sekali dengan mirip Tuhan Yesus. Kisah kedatangan Tuhan Yesus. Kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Oke. Jadi di sini kalau kita baca di kalimat pertama, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau di sini siapa, Kak? Ular. Iya, ular atau iblis ya. Ya. Engkau dan perempuan ini.
Ya dalam teks Septuaginta aslinya adalah perempuan itu. Tapi kita melihat di sini ada permusuhan antara ular atau iblis dengan perempuan, dan ada kesinambungan antara keturunan perempuan akan meremukan kepala ular atau iblis itu. Inilah ayat yang disebut dengan ayat proto-evangelium. Ya. Tentang penjelasan bahwa akan adanya keselamatan dari seorang yang lahir dari perempuan. Nah ingat, karena iblis sudah diwanti-wanti oleh Allah. Allah berfirman kepada iblis bahwa akan ada keturunan perempuan yang meremukan kepalamu. Maka kisah-kisah dongeng-dongeng tadi itu yang seperti Zeus, ya Zeus itu ibunya aku lupa namanya siapa ya. Zeus, anak dewa, ya terus mohon maaf ya teman-teman dari sebelah ya, yang ada dewanya yang lahir dari telinga gitu ya, dari telinga seorang perempuan. Ada dewanya yang lain lagi di agama lain lagi yang seperti itu. Ya karena iblis sudah tahu